Halo, perkenalkan, saya Siti Nadia Ulfa, perekam medis terampil dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Ini adalah hasil analisis isu aktual yang terjadi di unit kerja saya. Identifikasi masalah yang pertama adalah tidak ditemukannya berkas rekam medis. Berkas rekam medis pasien yang telah selesai digunakan wajib disimpan kembali di rak penyimpanan agar petugas lebih mudah mencari apabila sewaktu-waktu berkas akan digunakan lagi. Namun, di Rumah Sakit Kanker Darmais masih ditemukan berkas rekam medis yang tidak ditemukan saat hendak digunakan. Hal ini tidak sesuai dengan nilai SMART ASN, yaitu profesionalisme dan hospitality. Identifikasi masalah yang kedua adalah belum optimalnya laporan kelengkapan pengisian laporan operasi. Salah satu kompetensi perekam medis adalah mampu menjaga mutu rekam medis, di mana salah satunya adalah dengan menjaga kelengkapan isi rekam medis. Tidak lengkapnya pengisian rekam medis dapat menyebabkan laporan kelengkapan yang tidak maksimal dan terlambatnya pengklaiman BPJS. Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai pada SMART ASN, yaitu nilai profesionalisme dan nilai networking atau jaringan. Identifikasi masalah yang ketiga adalah menumpuknya berkas rekam medis pasien meninggal yang bukan pada tempatnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis Pasal 8 Ayat 1, bahwa penyimpanan rekam medis pasien rawat inap disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun terhitung dari tanggal pasien terakhir berobat atau dipulangkan. Ayat kedua, setelah batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis. Berdasarkan isu yang terjadi, penumpukan berkas rekam medis pasien meninggal yang belum diretensi membuat berkas rekam medis sulit ditemukan jika sedang dibutuhkan, sehingga membuat pelayanan rumah sakit terhambat. Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai SMART ASN, yaitu profesionalisme. Analisis dampak dari isu-isu yang terjadi adalah yang pertama, isu tidak ditemukannya berkas rekam medis, dampaknya riwayat pelayanan pasien yang telah diberikan sulit diketahui, berkas rekam medis tercecer, dan menghabiskan waktu, tenaga saat mencari berkas rekam medis. Pihak yang terdampak yaitu pasien, petugas medis yang memberi layanan, dan petugas rekam medis. Isu yang kedua, belum optimalnya laporan kelengkapan pengisian laporan operasi. Dampaknya, tidak tersedianya laporan kelengkapan laporan operasi yang akurat, dan tidak adanya laporan kelengkapan operasi sebagai feedback kepada pemberi layanan. Pihak yang terdampak adalah petugas rekam medis, instansi atau pihak rumah sakit, dan petugas medis pemberi layanan. Isu yang ketiga, menumpuknya berkas rekam medis pasien meninggal yang bukan pada tempatnya. Dampaknya, sulit menemukan berkas rekam medis saat diperlukan dan tidak rapih. Pihak yang terdampak, petugas rekam medis, dan petugas pemberi layanan kesehatan. Teknis tapisan isu yang saya gunakan di sini adalah USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth, di mana nilai yang tertinggi ditemukan pada isu yang pertama, yaitu tidak ditemukannya berkas rekam medis dengan total nilai 12. Analisis akar penyebab masalah yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode Fishbone, di mana ditemukan akar permasalahan dari tidak ditemukannya berkas rekam medis adalah petugas yang tidak mengikuti SOP yang berlaku. Rekomendasi alternatif isu yang saya berikan. Yang pertama, membuat Google Spreadsheet mutasi berkas rekam medis. Yang kedua, membuat alur retrieval atau pengambilan kembali.
Yang ketiga, sosialisasi SOP penyimpanan dan pengembalian kembali berkas rekam medis. Dari 3 alternatif solusi, yang dipilih adalah solusi yang pertama, yaitu membuat spreadsheet mutasi berkas rekam medis. Karena dengan menggunakan Google Spreadsheet, akses mutasi dapat dibuka di beberapa device komputer, bahkan dapat diakses melalui smartphone, kapan saja dan di mana saja. Sekian video dari saya, dan saya ucapkan terima kasih.